menayangkan hal-hal yang patut diperbincangkan dalam bingkai sastra dan budaya. Inilah Omah Simak Channel. Dari Somoragen, Desa Joho, Prambanan, bersama Deno Kristianti Cipto Diharjo. Hai teman-teman, kembali Omah Simak Channel mengajak teman-teman membicarakan cerpen Takut Mati karya Fira Basuki. Pada episode pertama yang lalu, saya telah kemukakan tentang tema dan setting budaya yang melekat pada cerpen ini untuk menyampaikan makna. Nah, sekarang pada episode kedua ini kita akan bicarakan bagaimana Fira Basuki menjalin alur dan menggunakan gaya bahasa untuk memperkuat karakterisasi dan tersampaikannya pesan cerpen. Sebelumnya kita nikmati dulu lantunan suara Satya Jatha dalam puisi Hingga Bunyi Lonceng. Terus berpacu melawan waktu yang menggores kening, menghadang malam di ujung senja, menolak ajal tiba, hari pun tanggal, ku jalani usia menuju bakal. Lonceng bergema selebar dahulu dari tangkainya sama jalan kembali kawan sendiri tanpa kawan. Satu persatu pula aku meringkuk, tunggu panggilan. Siapa yang tidak takut mati? Kecuali latarnya yang istimewa, alur cerpen ini juga sangat menarik. Penulis piawai mempermainkan perasaan pembaca melalui naik turunnya alur, sehingga pembaca merasakan ketegangannya. Unsur topping dan dropping yang diciptakan oleh Fira Basuki membuat pembaca dapat menikmati naik turunnya alur itu. Ada beberapa suspense yang berhasil mempengaruhi imajinasi pembaca. Perasaan pembaca ikut terlambung, ikut terhempas seiring irama ketegangan dan kelegaan yang dialami tokoh sentral, yaitu Wulan. Misalnya saja pada bagian awal, dilukiskan klimaks-klimaks kecil atau topping yang menunjukkan dahsyatnya ketakutan Wulan pada kematian. Nilai tambah lain dalam cerpen ini adalah penggunaan berbagai majas seperti hiperbola, simile, dan repetisi. Majas-majas ini mendukung pencapaian topping. Ini tercermin pada baris ke-9 sampai ke-11 yang berbunyi demikian. Ia ketakutan, kakinya bahkan kesemutan dan ia gemetaran. 1 jam lebih di dalam kabin pesawat, terkocok-kocok seperti telur dalam adonan. Aku tidak mau mati, tidak mau mati, jangan sampai mati. Gaya simile terkocok-kocok seperti telur dalam adonan dan repetisi aku tidak mau mati, tidak mau mati, jangan sampai mati. Ini memperkuat gambaran perasaan Wulan yang kecut menghadapi kematian, hingga topping cerita ini tercapai dengan baik. Selanjutnya, perasaan pembaca juga dipermainkan oleh Fira Basuki yang serta-merta menghadirkan dropping, yaitu ketika pesawat mendarat dengan selamat dan Wulan berucap, ternyata aku tidak mati dan bisa menikmati hari ini.
katanya sendiri. Kelegaan mendalam yang ditampilkan melalui kalimat itu merupakan bagian dropping atau penurunan ketegangan. Kata-kata Wulan ini kontras dengan kejadian sebelumnya ketika Wulan menjerit-jerit dalam hatinya, aku tidak mau mati, jangan mati, seperti itu. Perpindahan dari topping ke dropping ini memberi kesempatan pada pembaca untuk melepaskan ketegangannya. Sebelum akhirnya klimaks dimunculkan lagi pada bagian akhir, yaitu kematian suami Wulan. Teman-teman, cara Vira Basuki menyampaikan cerita dengan sudut pandang orang ketiga Maha Tahu ini juga memberi kontribusi pada keberhasilannya dalam menggambarkan gejolak hati serta perasaan si tokoh utama yaitu Wulan. Dengan pilihan point of view ini, pembaca digiring untuk memahami kepribadian tokoh utama secara utuh, sehingga pesannya sampai kepada kita. Apa itu? Bahwa manusia memiliki kepribadian yang kompleks. Kepribadiannya itu tidak bisa dipilah-pilah secara gampangan dalam kelompok hitam atau putih. Seperti tokoh Wulan, tidak bisa kita mengatakannya sebagai tokoh jahat atau baik. Dia tidak bermaksud jahat saat dia membeli sabuk ajimat penangkal kematian itu. Wulan hanyalah tokoh yang terjebak pada naluri dan tradisi yang secara naluriah ingin mempertahankan hidup. Dengan sudut pandang orang ketiga yang Maha Tahu, yang memberi keleluasaan pada penulis untuk mengungkap keadaan batin si tokoh, pembaca jadi mampu menghayati karakter Wulan yang secara detail diekspresikannya dalam cerpen itu. Nah, dari point of view ini secara implisit pembaca dapat pula memahami nilai-nilai moral yang tersirat bahwa manusia benar-benar memiliki kepribadian yang kompleks, yang menyimpan berbagai ambisi, keinginan dan harapan, mempunyai sifat-sifat kontradiktif dalam dirinya yang saling bertarung. Dengan kesadaran seperti ini, pembaca belajar untuk tidak gampang-gampang menghakimi. Sebaliknya semakin tumbuh pengertian terhadap sesama. Kemudian ada pengampunan yang bisa kita berikan apabila orang berbuat salah kepada kita. Akhirnya dapat disimpulkan, kutipan Takut Mati karya Vira Basuki merupakan karya yang menelanjangi pembaca tentang budaya dan sifat egois yang bersemayam dalam diri kita. Karya ini menuntun kita untuk merenungkan nilai-nilai positif dan negatif, baik yang terdapat dalam diri sendiri maupun yang berkembang di masyarakat. Pemahaman itu diharapkan mendorong pembaca untuk bersikap kritis pada segala sesuatu yang menggejala di masyarakat. Kita perlu mempertimbangkan baik-baik budaya atau pola pikir mana yang perlu dilestarikan, dan budaya atau pola pikir mana yang perlu ditinggalkan, untuk pada akhirnya kita berjuang menjadi manusia yang lebih baik dan semakin baik. Nah teman-teman, begitulah apresiasi yang dapat saya sampaikan atas cerpen Takut Mati karya Vira Basuki. Jika teman-teman suka pada tayangan ini, silahkan like, tulis komentar, dan jangan lupa subscribe. Terus berpacu melawan waktu yang menggores kening, menghadap malam di ujung senja, menolak ajal
Satu persatu pula aku meringkuk, tunggu panggilan. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa pada tayangan Oma Simak Channel berikutnya. Bye bye. Terima kasih.